warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yuli Suryani SHMH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Seperti kita ketahui bahwa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang di situ ada bidang Pidum dan bidang Pitsus, di mana saya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, yaitu bertugas untuk mengelola barang bukti yang berhubungan dengan perkara Pidum dan perkara Pitsus. Adapun tugas dari saya selaku Kepala Seksi diantaranya yaitu menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, mencatat di dalam buku register daftar barang bukti, menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan atau kualitasnya, mengontrol barang bukti secara berkala, mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk pinjam pakai kepada pemilik yang berhak, dan yang terakhir yaitu memusnahkan barang bukti. Dalam hal ini, kami di pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyimpan barang-barang itu ada di gudang yang kebetulan gudangnya tidak ada di kantor ini tapi ada di tempat lain, yang sebagian juga ada di kantor ini juga. Di atas yang sudah ditata secara rapi, dirak-rak sesuai dengan jaksanya masing-masing. Bisa diketahui bahwa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ini, untuk prosedurnya kita dimulai dari proses tahap 2. Tahap 2 di bidang tindak pidana umum. Dan di situ staf pengelolaan barang bukti dan barang rampasan wajib melakukan tindakan yaitu meneliti surat perintah penyitaan dan perintah acara penyerahan barang bukti untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti, mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti, memeriksa dan meliti jenis barang bukti, mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, dan melakukan pemotretan, mencoret dari buku register barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah dieksekusi oleh jaksa, dan melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Barang Bukti, sekaligus melaporkan kepada pimpinan. Untuk melaporkan kepada pimpinan, kami selaku Kepala Seksi Barang Bukti setiap bulan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yaitu mengenai barang-barang bukti mana yang sudah harus dimusnahkan, mana yang harus dikembalikan, itu semua di situ sudah tercantum. Selain itu, di pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, untuk barang-barang yang sudah bisa dimusnahkan, sudah bisa dimusnahkan, kita bisa melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti yang biasanya dilakukan setahun sekali. Pemusnahan barang bukti seperti narkotika, miras, sajam, yang biasanya dilakukan di halaman depan kantor dengan dihadiri oleh pejabat-pejabat yang ada di kantor, Pak Kajari, dan biasanya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 002/A/JA/05/2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sita atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi yang telah dilakukan perubahan dengan nomor 10 tahun 2019, yaitu tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi. Di sini penjualan langsung didasarin dengan adanya barang rampasan negara yang di bawah harga 35 juta rupiah. Benda sitaan yang diputus
yang putusan dikembalikan tapi tidak diambil atau menolak menerima berdasarkan Perja 002 per Kejaksaan 10 nomor 2019. Dalam hal pelelangan, dalam hal penjualan langsung ini juga diatur sesuai dengan PMK 08 2018, di mana di situ penjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kejaksaan. Jadi tetap penjualan langsung kita tetap menggunakan proses dengan adanya appraisal dari instansi terkait, KPKNL atau mungkin juga KJPP di sini yang ditunjuk langsung untuk melakukan appraisal penjualan langsung. Penjualan langsung dengan diumumkan melalui web, melalui koran, melalui Instagram, melalui pengumuman di papan pengumuman di kantor, itu bisa diikuti oleh semua masyarakat yang ingin mengikuti penjualan langsung. Untuk tata caranya di situ sudah dijelaskan secara terperinci. Untuk benda sitaan, untuk lelang yang secara online itu terbagi menjadi dua, yaitu secara cross bidding dan secara open bidding. Lelang KPKNL lebih dikenal dengan lelang KPKNL karena di situ kita langsung disaksikan oleh pejabat KPKNL untuk melakukan kegiatan lelang secara online. Selain itu, di seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan juga ada pelayanan untuk masyarakat yang dikenal dengan adanya pengembalian BB Asik. BB Asik ini kami dari seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mengembalikan barang-barang bukti ke pemiliknya langsung, diantar langsung ke rumah sesuai dengan putusan dari PN yang menyatakan bahwa barang bukti itu benar-benar dikembalikan kepada yang berhak. Dikembalikan kepada yang berhak setelah dieksekusi oleh jaksanya, diserahkan ke kita berkasnya. Setelah itu kita inventaris mana aja yang bisa dikembalikan langsung ke pemiliknya. Itu biasanya dilakukan seminggu 2 kali dengan kita langsung petugas datang ke masing-masing rumah yang memang berhak untuk menerima barang bukti itu sesuai dengan isi dari putusan itu. Dalam BB Asik ini bagi penerima BB tidak dikenai biaya sama sekali, ini gratis. Jadi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Utara yang kebetulan sedang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai korban, yang ada barang-barang buktinya masih ada di pihak kami di kejaksaan dan sidangnya sudah selesai, sudah putus, sudah inkrah, bisa menghubungi jaksanya langsung untuk mengambil barang bukti yang dilengkapi dengan penandatangan BA20 dan adanya fotokopi KTP untuk kelengkapan administrasi kita di barang bukti. Demikianlah pemaparan dari saya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan kepada para warga masyarakat Jakarta Utara yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai BB Asik, barang bukti dan barang rampasan. Silakan mengunjungi website kami atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di bagian barang bukti dan barang rampasan. Dihimbau kepada semua warga Jakarta Utara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M: cuci tangan,
Bersatu pakai kita masker, maju, dan hindari kerumunan. membangun Sampai komitmen jumpa dalam baru, Jajak Jangan. sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa.